Indonesia terus maju membangun masa depan. Dengan semangat dan kerja yang profesional, MNC Group turut mendukung kesejahteraan bangsa dengan menghadirkan MNC Life, asuransi milik bangsa yang menjadi kebanggaan kita bersama. MNC Life cepat melayani dan inovatif dalam melindungi masyarakat Indonesia. Kami percaya MNC Life adalah pilihan tepat untuk perlindungan jiwa keluarga Indonesia. MNC Life, terpercaya, cepat milik bangsa. Indonesia terus maju membangun masa depan. Dengan semangat dan kerja yang profesional, MNC Group turut mendukung kesejahteraan bangsa dengan menghadirkan MNC Life, asuransi milik bangsa yang menjadi kebanggaan kita bersama. MNC Life cepat melayani dan inovatif dalam melindungi masyarakat Indonesia. Kami percaya MNC Life adalah pilihan tepat untuk perlindungan jiwa keluarga Indonesia. MNC Life, terpercaya, cepat milik bangsa. Yes, MNC Life, terpercaya, cepat, milik bangsa. Ini adalah MNC Life kita, ini adalah asuransi milik kita bersama, milik bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya, sudah hadir pada kesempatan kali ini, di antara kita semua, Dokter Spesialis Jantung, Dr. M. Rinaldi, SPJP, FIHA. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat sore dok. Ya, boleh perkenalkan diri ke Sobat MNC Live semuanya, silakan dok. Ya, terima kasih. Selamat sore Sobat MNC Live perkenalkan. Nama saya Rinaldi. Saya adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Kandina dan Bogor. Salam kenal semua. Oke. Semoga suara saya jelas ya. Suaranya agak-agak putus-putus sih dok, ini kurang jelas kayaknya ini. Mungkin perlu diperbaiki. Gitu. Ya, gitu. Oke. Ya, perkenalkan juga saya Amin Ida Satyagraha dari MNC Life, terutama dari grup bisnis yang akan memandu acara pada hari ini ya. Oke dok, ini temanya kan seberapa pentingnya deteksi dini gangguan irama jantung ya. Ini pertanyaannya seberapa pentingnya? Penting nggak sih dok? Kalau webinarnya mau kita selesaikan dalam waktu 2 menit, saya tinggal bilang penting, begitu selesai. Oke, gitu ya, penting ya. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya, karena gangguan irama jantung ini ya mas, dia penyakit jantung yang sebenarnya sering, tapi tidak sepopuler penyakit jantung yang lain, contohnya penyakit jantung koroner. Ya. Saya rasa kalau penyakit jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah koroner, serangan jantung itu saya rasa sudah dan masyarakat umum sudah banyak mendengar ya, udah lebih tahu lah. Mungkin di sekitar kita sudah banyak orang-orang atau keluarga kita, orang tua kita yang pernah kena serangan jantung, pernah dada, pernah dipasang ring atau bahkan operasi bypass. Nah, itu adalah penyakit jantung koroner namanya. Itu terjadi karena penyumbatan pembuluh darah ya. Dan kalau itu saya rasa masyarakat sudah lebih aware lah. Keluhannya pun biasanya lebih ke arah sakit dada ya, kan bypass. Nah, tapi kalau gangguan irama, ini saya yakin kalau menurut saya gangguan irama sobat MNC Life ini kayaknya masih lebih nggak kebayang kalau dibandingkan dengan penyakit jantung koroner. Sebenarnya apa sih gangguan irama jantung itu? Keluhannya seperti apa, gejalanya seperti apa, dan penting atau tidak dideteksi. Karena ini saya kasih fakta yang menarik mengenai gangguan irama. Walaupun dia keluhannya tidak terlalu familiar di masyarakat ya, tapi ternyata gangguan irama jantung tidak kalah berbahaya dengan serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Kalau dia punya gangguan jantung irama yang berpotensi berbahaya, itu bahkan bisa menyebabkan kematian jantung mendadak. Mungkin sobat MNC Live pernah dengar, kita kan Indonesia lagi hobi goes sekarang mas ya? Betul, goes. Ya, kemarin habis lari-lari ya, sekarang goes. Ya kita tahu beberapa waktu yang kebelakang ada beberapa figur yang mengalami kematian mendadak ya, katanya lagi sehat, lagi apa-apain, habis olahraga, ternyata tiba-tiba nggak ada. Nah, fenomena-fenomena tersebut di meninggal mendadak itu besar sekali potensinya disebabkan karena gangguan irama. Karena gangguan irama jantung yang fatal dan berbahaya kalau tidak terdeteksi, itu bisa mengancam jiwa juga. Jadi itu namanya sebagai introduction ya. Jadi penyakit jantung itu nggak melulu hanya tentang serangan jantung dan pasang ring. Nah, ada namanya penyakit atau gangguan irama jantung. Saya rasa kita sudah harus mulai kenal karena berbedanya dengan penyakit jantung koroner, gangguan irama itu bisa lebih luas mengenai lapisan masyarakat. Nggak hanya orang-orang tua aja, orang-orang muda yang fit, hobi bersepeda, hobi olahraga, bahkan atlet sekalipun juga bisa terkena
gangguan irama jantung. Yang paling baru tuh atlet bola Liga Inggris ya, tahu saya yang kemarin henti jantung mendadak di lapangan. Nah itu saya rasa penyebab utamanya adalah kemungkinan besar adalah gangguan irama jantung. Ya, baik dok. Jadi ini memang penting ya dok ya tentang gangguan irama jantung ya. Yang setahu saya kan irama ya kaitannya nanti dengan musik kayak gitu ya. Jadi yang normal itu iramanya seperti apa dan sebagainya gitu dok. Silakan dok sampaikan ke kami, dan untuk sobat MNC Live semuanya, kalau ada pertanyaan ya silakan tulis di chat ya, dari siapa namanya, silakan tulis pertanyaannya. Oke kayak gitu dok? Ya oke. Jelas ya. Oke. Silakan dok. Sekarang ya halo mas. Ya, silakan. Apakah ada materi yang lebih jelas ya? Ya, jadi kita mulai. Jadi gangguan irama jantung ya. Jadi jantung itu dia bisa berdenyut karena memiliki beberapa mekanisme sendiri. Jadi kita lihat slide-nya adalah berdebar. Apa yang Anda harus ketahui tentang berdebar? Apa hubungannya gangguan irama jantung dan berdebar? Karena berdebar itu adalah salah satu gejala yang paling sering dirasakan pada orang-orang yang memiliki gangguan irama jantung. Jantung kita itu bisa berdenyut dengan kecepatan tertentu ya, normalnya itu paling lambat 60 kali, paling cepat 100 kali per menit. Dan dia berdenyut atau berdetak secara teratur. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia memiliki generator dan kabel listrik yang memang tugasnya sudah berfungsi mengatur jantung itu agar bergerak. Jantung itu kan dari mulai kita lahir sampai kita usia, dia bergerak terus berdenyut dengan irama yang teratur ya, kalau itu normal. Kalau tidak normal, apa yang terjadi? Kadang-kadang di sistem kelistrikan jantung, baik di generator listriknya atau di kabel listriknya, itu terjadi suatu masalah. Masalahnya bisa masalah sejak lahir yang sebenarnya tidak diketahui, atau masalah yang baru didapat di sepanjang perjalanan hidup bisa jadi karena masalah-masalah tertentu. Nah, tapi yang paling sering dikeluhkan dari orang-orang yang mengalami gangguan irama jantung itu adalah berdebar. Karena apa sih yang perlu kita ketahui tentang berdebar? Mungkin boleh maju slide. Nah, berdebar itu kalau di bahasa kedokterannya atau bahasa klinis kita bilang palpitasi. Jadi apa sih dok sebenarnya palpitasi dan apa hubungannya dengan gangguan irama jantung? Nah, mungkin kalau kita rasakan ya sekarang kita bernafas, bekerja seperti biasa sehari-hari ya, itu normalnya seseorang itu tidak sadar atau tidak aware dengan denyut jantungnya. Nah, berdebar atau palpitasi itu terjadi ketika seseorang itu menjadi aware atau merasa irama jantungnya atau denyut jantungnya itu terjadi sesuatu. Sesuatu itu maksudnya apa? Bisa lebih cepat, bisa jadi tidak teratur. Kadang-kadang ada orang yang menggambarkan seperti dok, jantung saya kayak loncat-loncat. Karena orang normalnya kalau saat jantung begitu kita nggak merasa apa-apa. Nah, tapi kalau dalam suatu kondisi kita menjadi sadar akan denyut jantung kita, entah itu menjadi terasa cepat atau terasa tidak teratur, atau kadang-kadang ada orang yang seperti melompat-lompat ya, atau seperti dadanya itu seperti terpukul dentuman dari dalam. Nah, itu adalah definisi atau pengertian dari berdebar. Jadi berdebar itu belum tentu diterjemahkan sebagai denyut jantung yang cepat, nah, tapi bisa dirasakan juga menjadi perasaan ketika seseorang itu merasakan denyut jantungnya ada sesuatu yang salah. Jadi sebenarnya definisinya luas sekali. Nah, tapi memang berdebar itu salah satu faktor dengan gangguan irama jantung. Jadi kita bisa maju ke slide berikutnya. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Jadi seperti apa sih berdebar itu? Ya tadi bisa terasa cepat ya denyut jantungnya. Jadi misalnya kalau sobat MNC sekalian ini amit-amit kan misalnya lagi duduk, lagi ngapain, tapi tiba-tiba kok jantungnya cepet banget ya, kayak habis lari maraton 20 kilo, padahal nggak lagi ngapa-ngapain. Itu bisa merupakan suatu interpretasi dari berdebar. Atau kadang-kadang itu tadi tidak teratur, atau ada yang hilang kadang-kadang, dok saya lagi pikir denyut jantung saya kok tiba-tiba ada yang hilang beberapa detik. Nah, itu juga sebenarnya merupakan salah satu gejala dari berdebar. Dan yang perlu kita ketahui, gejala dari berdebar dan gangguan irama biasanya dia munculnya tidak terus-menerus. Jadi ketika sobat MNC sekalian, kalau misalnya nih mengalami berdebar dan pergi ke dokter, nanti biasanya akan ada beberapa pertanyaan yang dokter sampaikan mengenai berdebar ini. Pertama, munculnya kira-kira kapan? Apakah saat lagi istirahat, lagi bekerja, apakah lagi
nyetir, apakah lagi tidur. Karena kadang-kadang ada orang yang saat lagi tidur itu bisa mengalami keluhan berdebar sampai bisa bangun dari tidurnya juga mungkin. Ada juga orang yang mengalami keluhan berdebar itu nggak lagi apa-apa, jadi sedang tidak bekerja, lagi santai, lagi aktivitas tiba-tiba berdebar juga mungkin. Jadi biasanya nanti akan ditanyakan sama dokter timingnya kapan terjadi keluhan. Nah yang kedua itu juga adalah durasi. Karena kadang-kadang kalau lagi kambuh, keluhan berdebar ini dia tidak akan terjadi secara terus. Jadi tidak akan seharian terus berdebar. Kadang-kadang dia biasanya terjadi itu dalam waktu dan durasi tertentu. Misalnya kadang-kadang hanya 5 menit, 10 menit. Karena ada beberapa penyakit berdebar yang bisa bertahan selama berjam-jam. Tapi biasanya keluhan berdebar ini tidak akan dirasakan terus-menerus sepanjang hari, apalagi berminggu. Nah kemudian juga biasanya nanti dokter itu akan bertanya pencetusnya kira-kira apa. Karena kadang-kadang gangguan irama jantung dan berdebar itu kadang-kadang pasien itu atau orang yang mengalaminya dia tahu betul hal apa yang kira-kira bisa mencetuskan. Misalnya ada orang-orang yang gangguan irama jantung atau berdebar itu dia tercetuskan kalau misalnya sedang cemas. Ya, jadi kalau misalnya lagi tegang, lagi banyak pikiran, lagi menghadapi sesuatu misalnya deadline belum selesai ya, mau ngadep bos, laporan belum selesai, itu terasa berdebar. Ada yang ada juga orang yang berdebar itu hanya muncul di waktu-waktu spesifik tertentu. Misalnya kalau saat bangun tidur saja, atau kalau setelah makan saja, atau kalau baru mengkonsumsi obat-obatan atau minuman dan makanan tertentu. Paling sering sih gara-gara obat flu misalnya, atau habis konsumsi kopi. Itu juga biasanya pasien itu harus sadar bahwa hal-hal tersebut yang menyebabkan keluhan berdebar itu tadi. Jadi itu adalah beberapa hal yang kalau ada keluhan berdebar atau gangguan jantung, biasanya akan ditanyakan oleh dokter ke pasien seperti itu. Atau bukan pasien, bahkan mungkin orang yang tidak ada keluhan apapun. Kalau kita mau melakukan screening gangguan irama jantung, ya, jadi pasiennya nggak pernah ada keluhan, tapi pengen tahu nih gangguan irama jantung atau tidak, itu pasti poin pertama adalah anamnesa atau wawancara dulu. Jadi nanti mungkin akan ditanya hal-hal yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin kita bisa maju ke slide berikutnya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ternyata kata tadi saya udah bilang, penyakit jantung itu selain dari dada, nafas, berdebar itu adalah salah satu keluhan yang paling sering dirasakan sama orang ketika menghubungi dokter, terutama dokter jantung. Nah, yang menarik, mungkin boleh maju langsung ke berikutnya. Ternyata berdebar itu tidak sepenuhnya diakibatkan karena penyakit jantung. Dalam hal ini khususnya dalam penyakit gangguan jantung. Walaupun berdebar itu sensasinya kita rasakan di dada ya, di jantung membuat kita merasa keluhan berdebar, tapi sebenarnya ada beberapa hal lain yang bisa menyebabkan keluhan tersebut. Mungkin boleh maju ke slide berikutnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi ternyata selain keluh masalah pada jantung sendiri, ternyata sekian persen dari keluhan berdebar itu dia diakibatkan karena masalah lain di luar jantung. Jadi selain gangguan irama jantung, berdebar itu juga bisa terjadi pada orang-orang misalnya punya penyakit sistemik seperti gangguan hormon tiroid, ya. Orang-orang yang anemia atau kurang darah itu juga bisa memicu berdebar dan gangguan irama jantung. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, boleh maju ke slide berikutnya. Ternyata cukup besar proporsi orang-orang yang mengeluh berdebar, ternyata setelah diselidiki, diperiksa, ternyata penyebabnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah masalah psikosomatis. Ya, masalah psikosomatis itu apa dong? Jadi masalah seperti stres, panik, ya, ansietas, itu juga saya rasa tadi yang sudah saya sampaikan, ini adalah salah satu penyebab yang ternyata cukup sering menyebabkan orang mengalami keluhan berdebar. Dan ternyata gangguan irama jantung pun bisa disebabkan atau dipicu oleh hal-hal seperti ini. Jadi mungkin beban kerja yang berat, workload yang tinggi, ya, stres di pekerjaan, yang bisa mempengaruhi mental health itu juga bisa memicu dan menyebabkan berdebar atau bahkan gangguan irama jantung. Ini mungkin perlu sama-sama kita perhatikan. Boleh maju ke slide berikut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tadi ya, bahwa beberapa zat atau substansi yang kita konsumsi, ya, tidak hanya makanan, tapi ini biasa obat, bisa kopi, atau bahkan bisa rokok, itu bisa juga menyebabkan keluhan berdebar dan itu bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi mungkin untuk sobat MNC yang masih merokok di sini, yang pola hidupnya masih belum sehat, masih belum optimal, tentu sama-sama kita perbaiki agar bisa tercipta dari gangguan jantung dan berdebar. Boleh
Kayaknya yang jadi trendsetter sekarang malah kopi ya, Dok? Betul, betul. Tapi ada penelitian menarik, Mas. Ternyata Ya. saya sudah cukup saya telusuri juga karena sebenarnya saya juga pecinta kopi. Jadi banyak mitos yang beredar di masyarakat bahwa kopi itu katanya tidak baik buat jantung atau tidak baik buat orang karena kalau dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah itu ternyata ada benar dan ada salah. Kenapa? Ternyata kopi itu kalau dikonsumsi dalam jumlah pas, ya, dalam artian sesuai takaran yang direkomendasikan oleh ahli gizi dan perhimpunan dokter jantung di dunia, itu sebenarnya justru kopi itu memiliki dampak yang baik dan protektif terhadap jantung. Asalkan konsumsi kopinya itu tidak diikuti sama temannya. Nah, temannya kadang-kadang kalau orang kopi itu biasanya sambil rokok. Ya, zaman sekarang yang lagi tren itu elektronik sigar ya atau vape. Jadi sebenarnya kopi kalau masih dikonsumsi dalam jumlah dan batas yang wajar itu sebenarnya masih diperbolehkan, bahkan dikatakan bagus untuk kesehatan jantung. Wajarnya seberapa sih? Mungkin harus hati-hati. Kan tiap orang kayaknya beda ya. Jantung itu sensitif sekali dengan kopi. Nah, jadi mungkin kalau sobat MNC ada yang memiliki kecurigaan atau berdebar, curiga atau pernah diketahui untuk penyakit jantung, untuk konsumsi kopi lebih baik saya sarankan konsultasi dulu dengan dokter jantung terdekat. Apakah kira-kira masih boleh atau tidak? Tapi dalam hal ini kita tidak bisa menyatakan semua orang tidak boleh kopi, tidak juga sebenarnya. Karena kopi itu kalau diminum dalam takaran yang pas itu sebenarnya masih baik kesehatan jantung. Begitu. Mungkin boleh maju ke slide berikutnya. Ya. Nah ini ya tadi ini adalah penyebab lain dari gangguan irama jantung berdebar. Ya. Kenapa proporsinya kecil hanya 4%? Tadi karena walaupun tidak sering, tapi kadang-kadang berdebar dan gangguan irama jantung itu bisa disebabkan karena penyakit lain tubuh kita yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan jantung. Misalnya gangguan hormon yang paling sering hormon tiroid atau gangguan dok. Ya. Kemudian anemia atau kekurangan darah. Ya. Kemudian pada beberapa penyakit berat seperti tumor dan kanker itu kadang-kadang juga bisa memicu dan menyebabkan keluhan berdebar dan juga gangguan irama jantung. Begitu, ya. Nah, jadi ada juga memang walaupun sedikit ya kadang-kadang ada pasien atau orang diketahui punya penyakit sistemik lain, misalnya punya penyakit tumor atau punya penyakit gangguan darah ya atau gangguan hormon, keluhan awal itu datangnya berdebar. Jadi pertamanya pergi ke dokter jantung dulu, dok saya sering berdebar atau denyut jantung saya terasa misalnya nggak teratur atau tidak reguler. Setelah diperiksa ternyata baru ketahuan bahwa orang tersebut masalah sebenarnya ternyata bukan di jantung tapi di gangguan hormon atau punya kanker atau tumor atau punya kekurangan darah atau itu juga tidak jarang. Jadi mungkin kita harus sarankan betul bahwa gangguan irama dan berdebar itu kadang-kadang punya keterikatan dan hubungan sebab akibat dengan penyakit lain di tubuh yang sebenarnya penyakit tersebut bukan penyakit jantung. Begitu. Mungkin buat saya maju ke slide berikutnya. Ya. Oke, silakan lanjut. Nah, ini keluhan lain yang mungkin timbul. Ya. Jadi gangguan irama itu tadi selain berdebar, keluhan itu bisa berbagai macam hal. Dia kurang spesifik dan orang-orang itu atau masyarakat itu biasanya kurang aware. Gangguan irama itu selain berdebar apa aja sih keluhannya dok? Itu salah satu yang cukup sering adalah nyeri dada. Kadang-kadang orang kalau terjadi gangguan irama yang ekstrim terlalu cepat atau terlalu lambat itu kadang-kadang mual muntah. Jadi banyak juga dimisinterpretasikan. Jadi orang datang dengan riwayat berobat lambung secara mengamun tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi ternyata setelah ditekan jantung, tahunya baru ketahuan orang tersebut memiliki gangguan irama jantung. Nah, itu juga mungkin. Ada keluhan-keluhan lain seperti keringat dingin, pusing, ya bahkan yang paling ekstrim gangguan irama jantung yang berat, ya, apakah itu terlalu cepat atau terlalu lambat, itu bisa mengakibatkan pingsan dan sesak nafas, atau bahkan kalau tidak ditangani dengan cepat bisa menyebabkan kematian jantung mendadak. Itu yang berbahaya. Jadi saya rasa ini adalah keluhan-keluhan yang sobat MNC Live harus mulai aware lah kira-kira kalau sering mengalami keluhan-keluhan seperti ini. Saya rasa nggak ada salahnya diperiksakan. Siapa tahu itu adalah masalah di jantung. Spesifiknya gangguan irama jantung. Boleh maju ke slide berikutnya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti kalau teman-teman ke dokter, entah itu untuk screening atau untuk berkonsultasi mengenai gangguan irama jantung sama berdebar, ini adalah hal-hal yang tadi mungkin akan ditanyakan sama dokter. Ini statusnya kira-kira apa, keluhannya terus atau dalam minggu. Kemudian nanti dokter juga akan menilai kalau benar ada gangguan irama jantung, kira-kira gangguan irama jantung ini apakah memiliki potensi mengancam nyawa atau tidak.
Karena itu yang kita pengen tahu kan, karena yang berbahaya dari jantung selain dia menurunkan kualitas hidup, ya, jadi dirasakan sama penderitanya itu tidak enak gitu ya. Yang salah satu hal lain yang paling penting itu adalah dia kalau tidak ditangani dengan baik bisa mengancam jiwa, bahkan bisa menyebabkan kematian di usia muda. Makanya oleh karena itu untuk mendeteksi gangguan jantung itu memang ada beberapa item yang bisa kita periksakan. Nah, boleh lanjut ke slide berikut. Nah, ini sering kali muncul pertanyaan nih Mas, Dok, kalau kita pergi ke dokter, mau mencari gangguan irama jantung, kira-kira pemeriksaan apa sih yang pertama kali dilakukan? Ya. Nah, selain tentu saja nanti akan ditanyakan oleh dokternya, akan dilakukan pemeriksaan fisik yang nanti ditempatkan jantungnya dengan menggunakan stethoskop. Hal yang paling sederhana dan saya rasa hampir di semua fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini adalah pemeriksaan EKG atau elektrokardiografi atau rekam jantung. Nah, ini mungkin sobat MNC Live di sini ada yang pernah mengalami atau melakukan pemeriksaan ini ya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan EKG itu biasanya orangnya itu akan dalam kondisi tertidur, bukan tidur, berbaring, ya. Nanti akan ditambahkan alat-alat seperti kabel di dada dan di lengan dan kaki. Ya, halo Dok. Masih stay apa tidak Dok? Suaranya hilang. Halo. Misalnya kalau pasiennya lagi di dada atau lagi berdebar, lagi sesak di EKG, di rekam jantung, kalau betul penyebabnya gangguan irama, biasanya rekam jantung ini langsung akan menampilkan gambaran yang khas. Kita para dokter bisa mencari, oh ini berkaitan dengan jantung irama jantung. Jadi EKG ini juga saya rasa dewasa ini sangat berdampak. Jadi mungkin kalau sobat MNC amit-amit pernah ke UGD atau pernah ke rumah sakit, saya rasa at least 1 kali dalam seluruh hidup pasti pernah melakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Boleh maju ke slide berikutnya? Nah, ini adalah pemeriksaan berikutnya. Jadi kalau kita mau mendeteksi gangguan irama jantung, apalagi kita terkait dengan keluhan ya, dari keluhan yang berdebar, atau sesak nafas atau yang lain, ini adalah salah satu modalitas pemeriksaan yang cukup sering dilakukan oleh dokter, khususnya dokter jantung. Nah, mungkin teman-teman atau sobat itu pernah mendengar USG jantung atau ekokardiografi. Nah, mesin atau pemeriksaan ini sebenarnya layak disandingkan dengan pemeriksaan USG pada ibu hamil. Karena sebenarnya mesinnya itu sama dan menggunakan prinsip pemeriksaan yang sama, yaitu menggunakan gelombang ultrasound untuk mendapatkan gambar organ di dalam kita. Nah, tapi bedanya dengan USG ibu hamil, ya tentu saja kalau USG jantung atau ekokardiografi kita nggak mau lihat bayi, ya kita orangnya laki-laki bisa jadi mau kalau bayi. Di sini kita mau mencari jantung. Jadi dengan pemeriksaan EKO ini untuk menilai gangguan irama jantung itu seperti apa, nanti akan dilihat oleh dokter jantung kira-kira apakah ada kelainan struktur jantung, apakah satu atau kerennya ada yang bocor, apakah ada pembekakan atau penebalan dari jantung, yang semuanya itu bisa berpotensi menyebabkan gangguan irama jantung. Kadang-kadang gangguan irama jantung itu bisa kita kenali dengan spesifik setelah dilakukan USG jantung, karena ada beberapa kelainan struktur jantung yang menjadi penyebab gangguan irama jantung berbahaya. Contohnya adalah penebalan jantung yang menyebabkan obstruksi pembuluh darah aorta yang kita kenalnya namanya HOCM atau hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Nah itu kalau ternyata dari hasil echo-nya ada jantung yang aneh-aneh itu yang tadi saya jelaskan, itu mungkin pengobatan sudah harus pergi ke rumah sakit atau center yang lebih advance, karena biasanya gangguan-gangguan jantung yang berat yang sampai menyebabkan gangguan irama itu biasanya membutuhkan juga penata laksana yang tidak hanya sekedar obat. Jadi mungkin harus dikateterisasi, harus dilakukan ablasi, atau bahkan dipasang pacu jantung, atau bahkan mungkin alat kejut jantung yang ditanam atau terkenal nama alatnya adalah ICD, internal cardiac defibrillator. Boleh maju ke slide berikutnya. Nah, ini adalah Holter monitoring itu sebenarnya pada prinsipnya adalah pemeriksaan rekam jantung juga. Tapi bedanya kalau rekam jantung itu dilakukan hanya dalam waktu sekian menit di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Kalau Holter monitoring itu dia alatnya itu akan ditempel di dada pasien dari luar, jadi nggak ditanam. Kemudian akan dibekalkan dibawa pulang ke rumah oleh pasien. Jadi biasanya alat tersebut
pasien lebih lama. Karena kadang-kadang ada juga pasien yang datang dari pulang berdebar atau kita curigai mengalami gangguan irama jantung. Saat diperiksa rekam jantung standar, dia tidak mengalami gambaran yang abnormal. Itu terjadi karena biasanya gangguan irama jantung itu sifatnya hilang timbul. Jadi kita kalau mau mencari gangguan irama dengan EKG itu kadang-kadang seperti mencari jarum dalam jerami. Ya kalau beruntung dapat, kalau enggak kadang-kadang gambaran gangguan irama itu sedang tidak muncul. Nah, dalam hal seperti itulah kita butuh melakukan pemeriksaan Holter monitoring. Nanti kalau misalnya memang perlu dan ada indikasi, konsultasikan aja dengan dokter jantung terdekat. Nanti mungkin sobat MNC kalau memang dirasa perlu akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini. Boleh dilanjutkan? Slide-nya. Ya, sebentar dok, ini ada yang kasih inputan, jadi slide-nya itu blur dan kurang fokus gitu, atau mungkin fokusnya lebih dipertajam gitu, biar nggak blur. Ya, bisa dibantu teman-teman. Oke, silakan dilanjut dok. Ya, oke. Ini adalah lanjutan dari gambaran Holter tadi ya. Jadi ini adalah mesin Holter yang tadi saya ceritakan. Jadi dia seperti mirip dengan mesin EKG ya. Kalau gambaran sebelah kiri itu dia kabelnya lebih banyak, itu Holter yang zaman dahulu ya, udah lumayan kuno. Kalau Holter zaman sekarang itu gambarnya di kanan, dia alat itu simple sekali, seperti tombol yang ditempelkan di dada pasien. Kemudian nanti pasien itu akan dibawa pulang ke rumah alatnya, dan nanti alat tersebut akan menganalisis irama jantung pasien selama alat tersebut dipasang. Jadi bisa 1 hari, 2 hari, kadang-kadang kita standarnya memeriksakan selama 24 sampai 48 jam. Nah, nanti setelah melakukan pemeriksaan ini, alatnya akan dicabut, nanti akan diserahkan ke dokter, nanti oleh dokter alat tersebut akan diunduh filenya, jadi di-download hasil rekaman tersebut, dan nanti akan dianalisis di komputer. Nah, biasanya kalau benar ada gangguan irama jantung, nanti dokter itu bisa mendapatkan banyak informasi dari pemeriksaan ini. Satu, apakah benar ada gangguan irama atau tidak. Yang kedua, kalau benar ada gangguan irama ini kira-kira tipenya yang mana? Kira-kira apakah tipe yang ringan atau apakah tipe yang berbahaya mengancam jiwa. Kemudian kadang-kadang dari pemeriksaan Holter ini juga seorang dokter itu nanti bisa menentukan kira-kira tata laksana atau manajemen yang paling tepat dari gangguan irama jantung itu yang mana. Jadi ini adalah salah satu pemeriksaan yang sering. Ya. Boleh maju ke slide berikutnya. Nah, sekarang terakhir kita berbicara penanganan. Kalau misalnya ada gangguan irama jantung, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Tentu saja yang pertama, setelah diidentifikasi tipe gangguan irama jantung yang mana, apakah terlalu cepat, atau terlalu lambat, apakah ada potensi bahaya, atau sekedar keluhan, nanti seorang dokter itu akan menentukan kira-kira strategi penata laksanaan yang paling tepat itu yang mana. Karena kadang-kadang penata laksanaan gangguan irama jantung itu tidak hanya sebatas hanya dengan menggunakan obat saja. Ada beberapa gangguan irama jantung yang cukup dengan obat. Tapi ada beberapa gangguan irama jantung juga yang memerlukan tindakan lain khusus yang spesifik. Contohnya kalau gangguan irama jantung itu tipe gangguan irama jantung yang cepat, itu kadang-kadang bisa kita lakukan ablasi. Di ablasi itu kalau tadi saya cerita gangguan irama jantung diakibatkan ada masalah kelistrikan jantung, ablasi itu biasanya nanti listrik jantung yang koslet itu nanti akan diperbaiki dengan cara metode kateterisasi dan penghantaran gelombang panas. Nah, kadang-kadang gangguan irama jantung yang terlalu lambat itu biasanya terjadi karena generator jantung itu sudah kurang bagus ya. Itu nanti mungkin juga memerlukan alat-alat seperti alat bantu jantung di tangan. Karena kalau gangguan iramanya sudah terlalu lambat dan tidak dipasang pada jantung, itu nanti bisa mengakibatkan irama jantung terlalu lambat, jadi mesti jantung mendadak. Nah, pada beberapa kasus seperti yang tadi kita pelajari dan dengar bersama di awal ya, orang-orang yang meninggal mendadak saat naik sepeda, kemudian saat sedang berolahraga, atau bahkan atlet sekalipun yang mengalami jantung di tengah pertandingan, itu saya rasa bisa terjadi karena screening dan pemeriksaan yang kurang detail. Itu mungkin juga karena kurangnya aware dan pemahaman dari masyarakat, sehingga gangguan-gangguan irama yang berpotensi itu justru malah tidak terdeteksi. Kenapa penting? Karena gangguan irama jantung ini terutama ya kalau terjadi pada orang-orang yang memiliki profesi yang kita bisa rasa vital ya,
seperti apa? Contohnya misalnya seperti driver, pilot, kemudian orang-orang yang biasanya dalam tugas itu menanggung keselamatan orang lain. Misalnya kita bisa bicara apa ya, nakoda kapal gitu misalnya ya, atau orang yang bekerja di offshore atau apapun lah intinya. Itu kalau misalnya sampai terjadi gangguan irama jantung dan tidak terdeteksi, dan dia sedang melakukan kegiatan, bisa dibayangkan kalau misalnya seorang pilot atau seorang siapapun itu dalam melakukan pekerjaan, ternyata gangguan iramanya muncul, kambuh dan bisa berfatal. Itu juga bukan hanya membahayakan dirinya, tapi bisa membahayakan juga rekan kerja dan orang-orang di sekitarnya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita perlu melakukan screening dalam melakukan deteksi dini gangguan irama jantung. Penting itu pada orang-orang seperti atlet, karena kalau di luar negeri atlet itu sebelum dia dinyatakan layak bertanding itu biasanya akan dilakukan screening terlebih dahulu, yaitu screening gangguan irama jantung. Nah, kita bisa bayangkan kemarin di Liga Inggris aja untuk sekaliber atlet Eropa yang kita udah tahu lah pasti medical check up-nya udah sangat mendetail dengan alat-alat yang sangat memadai. Itu bahkan kadang-kadang gangguan irama jantung bisa kecolongan tidak terdeteksi. Apalagi di situasi di mana medical check up dilakukan ini, ya, tidak ada awareness, kemudian orang malas melakukan medical check up, ya, itu juga bisa kalau amit-amit memiliki bakat-bakat atau potensi gangguan irama jantung, jadi tidak terdeteksi dan nanti malah bisa berakibat fatal. Jadi nanti pentingnya mendeteksi gangguan irama jantung itu tadi mendeteksi, mengetahui jika benar ternyata punya gangguan, dan kita bisa melakukan perawatannya dengan cepat dan tepat. Mungkin sekian aja Mas bahasannya dari saya. Oke, baik Dok. Ada pertanyaan nih dari Mbak Dina ya dari Sumatera Utara. Izin bertanya Dok, adakah pengaruhnya seseorang yang baru sembuh dari COVID dan setelah sembuh itu denyut jantungnya menjadi di bawah normal atau bradikardi Dok? Ada pengaruhnya nggak Dok? Oke, mungkin ya. Saya bisa bilang kenapa bilangnya mungkin karena bisa saja ada pengaruh, bisa saja tidak. Ketika seseorang mengalami COVID itu karena walaupun masalah utamanya pada paru-paru, ya, si virus SARS-CoV-2 itu juga memiliki reseptor yang sama yang ada di dalam jantung. Jadi kita tidak asing lagi bahwa seringkali pasien-pasien menderita COVID, terutama dengan COVID gejala berat, itu jantungnya kadang-kadang juga pernah mengalami masalah, entah dia selama perawatan atau setelah perawatan. Kalau misalnya diberikan penjelasan pada kondisinya tadi ditanyakan, mungkin ya, ini saya belum tahu karena sekali lagi kita yang bertanya melalui virtual dan tidak bertanya langsung. Tapi mungkin saja saat terjadi COVID ada masalah inflamasi atau peradangan yang selain menyerang paru-paru juga ikut menyerang jantungnya. Nah, mungkin hal tersebut bisa mengakibatkan gangguan pada temperatur jantung atau sistem kelistrikan jantung sehingga membuat irama jantung itu menjadi terganggu. Nah, dalam hal ini tadi pertanyaannya itu terlalu lambat ya. Jadi bradikardi. Itu mungkin juga hal yang harus dilakukan saya rasa adalah satu memastikan obat-obatan yang sekarang diminum itu tidak ada obat-obatan yang membuat menjadi bradikardi. Karena memang ada beberapa obat-obatan yang bisa memperlambat denyut jantung. Siapa tahu saat dilakukan perawatan, mungkin dokter jantung atau dokter yang melakukan perawatan saat itu merasa perlu melakukan pemberian obat-obatan yang melambatkan denyut jantung. Jangan-jangan obat itu sekarang masih diminum. Jadi nomor satu itu dicek dulu obat-obat yang sekarang diminum apa. Dan nomor dua tentu saja kalau misalnya memang bradikardinya itu menetap, apalagi kalau bergejala ya, bradikardi itu mungkin untuk sobat MFC yang masih kurang familiar itu adalah istilah untuk denyut jantung yang terlalu lambat. Kita itu normalnya memiliki kisaran denyut jantung 60 kali sampai 100 kali per menit. Nah, kita bisa dengan mudah, kalau zaman sekarang orang itu memeriksa denyut jantung udah dengan pulse oximetry ya, karena kemarin selama pandemi COVID saya rasa peningkatan penjualan pulse oximetry di seluruh Indonesia meningkat ya Mas. Orang sekarang kalau memeriksa heart rate pakai pulse oximetry udah tahu tuh biasanya dok saya heart rate-nya biasanya kalau di rumah 60 atau 70 atau bahkan penggunaan smartwatch juga bisa mendeteksi heart rate. Kalau heart rate seseorang itu berada di bawah 50 kali per menit, 44 itu kondisi bradikardi. Nah, bradikardi ini mungkin perlu saya sampaikan tidak semua berbahaya, ya karena kadang-kadang orang yang terlatih secara fisik seperti atlet, olahraga, ya orang-orang usia dewasa juga itu denyut jantung saat istirahat memang biasanya
bahkan bisa sampai 50 atau bahkan mungkin 40. Tapi kalau bradikardinya dirasa mengganggu, keluhan itu bisa seperti lemas, kemudian pusing, ya, pandangan seperti buram, atau bahkan kadang-kadang kalau ekstrim bradikardinya orang itu bisa sampai pingsan. Nah itu saran saya harus segera menghubungi dokter jantung terdekat, karena kita harus deteksi apakah bradikardi itu bradikardi yang tidak berbahaya atau bradikardi yang berbahaya. Kalau bradikardi yang berbahaya, nanti harus ada tindak lanjut ya dengan pemberian obat-obatan atau terapi lain. Karena tidak semua bradikardi itu ringan, tapi tidak semua bradikardi itu bisa terjadi. Jadi kita harus lebih tahu. Tapi memang ada hubungannya bisa jadi antara bradikardi dengan bradikardi. Oke dok, ini ada pertanyaan kedua dok dari Pak El ya. Berapa takaran per hari kopi yang baik buat jantung dok? Oke, kalau untuk orang sehat yang tidak pernah berdebar, yang terbukti tidak pernah nyambung sama jantung, itu dikatakan Asosiasi Dokter Jantung Eropa bilang katanya 3 cangkir sehari masih cukup, masih pas. Bukan gelas ya, cangkir, jadi cangkir kecil. Seloki kali ya dok ya istilahnya itu. Gimana? Seloki. Ya. Cangkir kopi yang standar masih kecil, itu bukan gelas. Aku tadi saya bilang 3 gelasnya gelas gede, tumbler segede-gede gini. Betul itu mah botol dok. Oh iya botol jadi. Berarti tiga cangkir udah masih sehat ya? Iya betul, itu masih aman lah ya. Tapi saya rekomendasikan mungkin kalau untuk orang Indonesia ya, kan penelitian 3 cangkir itu dilakukan pada orang-orang Eropa yang tubuhnya lebih besar daripada kita. Betul. Ya. Kalau saya rasa buat kita orang Indonesia konsumsi 1 sampai 2 gelas atau 2 cangkir sehari itu masih cukup. Tanpa gula apa pakai gula? Gimana? Pakai gula atau tanpa gula? Paling baik tanpa gula. Nah, kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Ya sekarang udah banyak campurannya. Oke dok, ada lagi dari Pak Ilham. Banyak campuran ya, nanti dikasih apa? Dikasih apa segala macam. Nah itu sebenarnya kopi. Ini bukan kopinya sendiri. Baik, dari Pak Ilham nih dok, apakah ukuran tubuh obesitas cenderung memiliki resiko tinggi terhadap penyakit jantung? Ya, artinya orangnya obesitas itu resikonya tinggi terhadap penyakit jantung. Betul, karena orang yang obesitas itu memang seringkali dia mengalami kondisi yang kita kenal dengan hiperlipidemia atau kolesterol dan lemak tinggi. Seperti yang kita ketahui, sakit jantung, terutama sakit jantung koroner, itu salah satu penyebab utamanya selain penyakit darah tinggi dan gula dan rokok, itu salah satunya adalah lemak atau kolesterol. Bisa dibayangkan kalau seseorang obesitas, lemak di bawah kulitnya aja udah tebal, apalagi lemak di dalam lapisan tubuh darah. Jadi kalau jawabannya apakah ukuran tubuh obesitas cenderung tinggi, ya pasti. Ada penelitian bahkan bilang kalau lingkar perut seseorang ya, jadi kalau obesitas itu patokannya mas hanya berat badan sampai ke massa tubuh. Sebenarnya salah satu ada yang lebih penting itu adalah lingkar perut. Nah, kita bilangnya obesitas sentral. Kadang-kadang kita menemukan juga orang yang perawakannya sebenarnya kurus, ya, terlalu gemuk banget, tapi berbuncit gitu. Perutnya itu lingkar perutnya besar. Kalau untuk laki-laki itu di atas 94 cm, kalau perempuan di atas 88 itu sudah dikatakan obesitas sentral. Dan itu juga sudah terbukti secara klinis meningkatkan resiko penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Nah, jadi untuk sobat MSC teman-teman yang masih belum sampai berat badan ideal, ya, lingkar perutnya tadi di atas yang tadi saya sebutkan, saya rasa sudah harus mulai mengevaluasi pola diet dan berolahraga dengan rutin. Betul. Ya. Biar turun ya berat badannya dok ya. Betul. Kalau berat badan turun selain sehat kita dapat bonus ya. Tampilan lebih oke. Oke, ada pertanyaan dari Anggriawan nih dok. Bagaimana cara penanganan dini jika ada keluarga yang mendapat serangan jantung mendadak sambil menunggu pertolongan medis? Wah, ini pertanyaannya menarik ya sekarang. Ya. Dan kalau boleh jujur, saya sebetulnya cukup cukup prihatin belakangan ini di media sosial banyak kejadian serangan jantung atau henti jantung terjadi di area umum, dilakukan pertolongan oleh masyarakat dan warga sekitar, tapi sayangnya pertolongannya kurang tepat. Ya. Mungkin dari teman-teman sobat MNC ada yang pernah melihat orang serangan jantung atau henti jantung itu tangannya dipukul-pukul, ya. Ada yang dipijit-pijit tangannya, ada yang dadanya, tepuknya dipijitin, ya. Di kerudungnya tuh kadang-kadang tuh dikasih minum, dipaksa duduk. Nah, itu sebenarnya adalah penanganan yang kurang tepat. Kalau orang serangan jantung, apalagi henti jantung mendadak, yang nomor satu paling penting harus dilakukan itu adalah pasiennya harus dibalikkan. Jangan didudukin, jangan dipaksa duduk, jangan dikasih minum, jangan dipukul-pukul.
Yang paling penting itu nomor satu, biarkan dia berbaring dengan posisi kepala agak menghadap ke atas. Ya. Kemarin saya pernah lihat di media sosial baru beberapa hari yang lalu, seorang wanita usia 50-an lagi naik gunung, kemudian tiba-tiba henti jantung. Mungkin Sobat MNC ada yang pernah lihat video tersebut di media sosial ya. Saya nggak perlu sebutkan di mana dan siapa setting. Cuma di video tersebut ditampilkan orang yang mengalami serangan jantung tersebut didudukin, lehernya didudukin, ya. Kemudian ditepuk-tepuk tangannya, dipijitin, apa itu sebenarnya kurang bantu, bahkan disuruh bahaya. Kalau orang serangan jantung, ya, henti jantung mendadak, nomor satu itu adalah biarkan pasien berbaring. Ya. Kalau misalnya pasiennya pakai baju yang ketat, misalnya pakai dasi atau pakai jaket, ya, dilonggarkan, cukup kancing di depan leher. Ya. Kemudian jaketnya dibuka selanjutnya. Kalau baju terlalu tebal dibuka, dasinya dilonggarkan, kancing dibuka, dan biarkan pasien berbaring dengan posisi kepala sedikit menghadap. Itu nomor satu ya. Yang kedua, saya mau bilang jangan dikerumuni. Itu penting sekali, Mas. Saya sering sekali melihat video orang-orang yang mengalami jantung itu dikerumunin. Banyak banget orang yang nonton. Ada yang masih minum, ada yang kipas-kipas, ada yang sedang. Betul. Semakin udah banyak dikerumunin, di videoin lagi ya, Dok. Iya. Luar biasa. Semakin banyak orang berkerumun di situ, semakin sedikit juga pasokan oksigen di sekitar orang yang mengalami serangan jantung. Saya rasa mungkin pasti panik ya, karena ada orang yang tahu. Nah, ini mungkin biar kita sama-sama tahu, sebagai perbandingan aja di negara tetangga kita, mungkin di Amerika atau di Singapura atau di Malaysia ya, pertolongan pertama pada orang henti jantung itu pendidikannya sudah diberikan bahkan pada anak-anak usia SMP. Jadi kalau di luar negeri itu ada orang henti jantung kolaps di tengah jalan, itu anak-anak SMP itu udah tahu namanya basic life support atau CPR, cardiopulmonary resuscitation. Mungkin teman-teman yang kalau penasaran boleh nonton aja di YouTube, udah banyak banget yang ngajarin. Karena sekarang saya rasa di bandara pun udah, di bandara atau tempat-tempat umum di Indonesia itu sudah ada alat namanya AED, Automated External Defibrillator. Mungkin kalau Sobat MNC peka ya, coba deh kalau jalan-jalan ke bandara ke mall, lihat nanti di salah satu pojokan ada mesin namanya AED. Nah itu mesin kejut jantung yang otomatis yang bisa dioperasikan oleh masyarakat awam non-medis sebenarnya. Kalau familiar. Makanya nanti saran saya, ini sebagai informasi ya, Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia atau PERKI ya, itu sebenarnya sudah memberikan pelatihan bantuan hidup dasar atau basic support pada masyarakat awam. Jadi kalau Sobat MNC pengen bisa melakukan kompresi jantung dan basic support, itu bisa kunjungi website PERKI dan PERKI Jaya ya, di Jakarta. Di situ nanti bisa daftar untuk mengikuti training atau pelatihan bantuan pada orang di jantung. Orang pertama ya, sampai tenaga medis datang. Terus sudah terbukti kalau orang di sekitar yang mengalami henti jantung atau serangan jantung itu memiliki knowledge atau memiliki pengetahuan tentang bantuan hidup dasar, itu survival rate-nya meningkat. Jadi saya rasa mungkin patut dipelajari. Nah tadi menyambungnya tadi ya, selain jadi mungkin nomor 3 yang paling penting saya rasa adalah panggil bantuan. Jadi harus telepon ambulans dekat. Ya, kalau perlu panggil helikopter. Ya, siapa tahu ini harus ada tenaga medis yang dalam waktu dekat datang ke tempat kejadian. Nah, nomor 3 tentu saja kita melakukan kompresi jantung. Ya, kalau misalnya dirasa serangan jantungnya sudah berakibat mengalami henti jantung. Kompresi jantung itu yang kalau kita lihat sering di film-film ada sinetron yang begini loh. Iya. Betul. Pemijat jantung, nah itu sebenarnya ada aturan dan batasan. Mungkin saya nggak akan jelaskan di sini secara panjang lebar. Ya. Tapi ini tadi yang mau saya sampaikan adalah itu tadi, kalau bisa jangan dipaksa duduk, jangan dikasih minum, tidak usah dipukul-pukul pipinya, tangannya digigit-gigit, ya, dikasih apa. Karena itu semua bukan membantu, malah biasanya membatasi suplai oksigen terhadap korban. Jadi yang bisa dilakukan adalah biarkan pasiennya tidur, kepala ada, ya, buka kancing leher atau dasi yang bukan bagian leher yang mungkin mengganggu jalan nafas. Kemudian panggil bantuan mungkin. Kalau ada orang yang terlatih basic life support atau kompresi dada dan jantung, itu boleh dilakukan kompresi jantung sampai bantuan datang. Ya. Oke. Baik Dok, ada pertanyaan lagi Dok dari Bapak Febriadi Angga Saputra ya. Izin bertanya Dok, saya sebagai orang awam jika terjadi gangguan irama jantung yang membuat nyeri dada ketika berbaring hendak tidur. Hal apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi hal tersebut, Dok? Terima kasih. Jadi terjadi gangguan irama. Ya. Pertanyaan ini agak sulit dijawab ya, karena sekali lagi saya sampaikan
bawahi, tidak semua berdebar itu diakibatkan oleh gangguan irama jantung. Nah, tapi kan kalau Pak Ferdi bertanya ini katanya nyeri dada ya, nyeri dada ketika berbaring dalam tidur. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya coba tenang, coba air hangat, duduk dulu, karena kadang-kadang beberapa posisi juga bisa membuat dada itu terasa nyeri dan panas, terutama kalau orang itu memiliki asam lambung. Jangan segera tidur kalau habis makan. Jadi biasanya kebiasaan space, berikan jarak waktu antara habis makan sambil posisi berbaring kurang lebih 30 sampai 1 jam. Nah, hal berikut yang harus dilakukan itu saya rasa justru harus diperiksa ke dokter, karena kita agak sulit menentukan langkah pencegahannya apa kalau kita tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya ini apa. Karena sekali lagi saya katakan bahwa nyeri dada dan berdebar itu belum tentu masalah jantung. Bisa jadi gangguan lambung, masalah pada paru-paru, bisa jadi masalah yang lain. Jadi kalau sudah kita identifikasi, kalau Pak Febri sudah pergi ke dokter jantung dan sudah terbukti ternyata nyeri dadanya akibat masalah jantung, untuk mengantisipasi hal tersebut nanti akan ada obat-obatan yang bisa kita resepkan untuk mencegah dan mengurangi keluhannya. Misalnya kalau ternyata benar gara-gara sakit jantung koroner, nyeri dada itu bisa dicegah dan dikurangi dengan konsumsi obat di bawah lidah. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya adalah dicari tahu dulu kenapa perlu terjadi. Baru kita bisa tata laksana dengan jelas dan sesuai dengan kita. Oke, kalau untuk posisi tidur sendiri dok, yang paling bagus untuk jantung seperti apa sih? Apakah terlentang atau miring kiri, miring kanan atau tengkurap? Nggak ada posisinya. Nggak ada ya, sebenarnya ada beberapa penyakit jantung yang lebih nyaman pada posisi tertentu ya. Misalnya kalau pada pasien-pasien peradangan suatu jantung itu biasanya dia posisi miring ke salah satu sisi lebih enak biasanya. Karena kalau pasien bekas jantung itu biasanya yang baik itu posisinya posisi tidur dengan setengah duduk, jadi tidak boleh tidur terlentang. Tapi hanya memang harus disesuaikan dengan tipe penyakit jantungnya yang mana. Tapi kalau kita berbicara secara umum, secara garis besar ya di posisi tidur yang spesifik baik pada jantung. Oke, terus ini juga dok, apa sih yang membedakan irama jantung normal dan nggak normal ya, terutama kalau kayak seperti saya ya, kan marketing ya dok ya, kalau angka nggak tercapai itu udah berdebar terus loh dok, gitu. Ya khawatirnya irama jantungnya terganggu juga dok ini kalau lama-lama seperti itu. Gimana dok? Nah kalau misalnya berdebar itu berkaitan dengan aktivitas, ya, apalagi kalau sobat MNC merasa aktivitas ringan aja berdebarnya kok berlebihan gitu ya. Kayak cuma naik satu tangga aja rasanya kayak habis lari 10 km gitu. Itu salah satu penyebab yang paling sering. Dan saya rasa mungkin belum perlu begitu tergantung. Itu biasanya kurang fit orang-orang yang jalan dan tidak pernah melakukan olahraga. Kenapa? Karena kalau orang malas berolahraga, tidak melakukan aktivitas fisik secara rutin, apalagi di zaman sekarang kita orangnya kerjanya ya work from home. Betul. Terus 7/24. Itu kita tanpa sadar mengadopsi yang kita namanya sedentary lifestyle atau gaya hidup mageran lah, kaum rebahan kalau orang milenial yang sekarang bilang. Kaum rebahan. Nah kalau orang kaum rebahan ya, kita bisa bilang orangnya sedentary ya, dia kapasitas aerobik jantung itu berkurang. Jadi ketika seseorang tersebut baru saja beraktivitas fisik sedikit ya, hanya kayak cuma sebatas pergi ke warung atau naik tangga sekolah saja, itu jantungnya karena kapasitas pompanya nggak sebagus orang-orang secara rutin berolahraga, dia membutuhkan kecepatan yang lebih cepat untuk mengantarkan jumlah darah yang cukup. Makanya orang-orang yang kurang fit, kurang berolahraga, sedentary lifestyle itu biasanya gampang sekali heart rate-nya naik, mudah sekali mengalami berdebar dengan aktivitas yang sangat ringan. Nah kalau terjadi seperti itu, saran saya adalah coba lakukan treadmill. Treadmill itu maksud saya adalah bukan treadmill di gym ya, tapi pergi ke treadmill sama dokter jantung untuk dinilai, karena dengan pemeriksaan treadmill itu kita bisa menilai kapasitas fungsional, seberapa jauh atau seberapa berat dan kita bisa diajak buat berolahraga. Nanti seorang dokter jantung itu sebenarnya bisa merasakan olahraga yang cocok dan aman itu apa. Karena kalau kita mau melakukan olahraga kan tujuannya sebenarnya kita bukan mau jadi atlet ya, bukan mau juga jadi atlet awam. Pengen sehat gitu kan? Iya betul. Jangan sampai olahraga yang kita lakukan untuk rekreasi dan untuk sehat itu malah berbalik jadi hal yang membahayakan buat kita. Karena dokter saja prinsipnya sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Termasuk dalam hal ini olahraga. Ya, untuk olahraga sendiri dok, yang bagus untuk jantung itu yang kardio atau non kardio ya? Yang kardio ya kayak jogging lah, gitu. Non kardio yang angkat-angkat beban gitu, yang biar badannya harus dikombin. Gitu.
Harus combine ya. Betul. Tapi memang mungkin presentasinya berbeda-beda dengan kondisi orang tersebut. Tapi saya rasa untuk orang dewasa muda, orang dewasa yang sehat, saya rasa 70% aerobik, 30% weight atau resistance training sudah cukup baik ya. Jadi kalau pergi ke gym itu harus ada olahraga aerobiknya kayak sepeda, atau treadmill yang lari. Tapi harus diselingi dengan olahraga angkat beban juga. Kalau tidak punya fasilitas gym, sebenarnya angkat beban itu bisa dilakukan dengan body weighting ya, kayak push up, sit up, pull up ya. Atau yang ringan-ringan misalnya dengan angkat lah. Itu paling bagus untuk jantung jika dikombinasikan. Tapi tentu saja dengan komposisi yang tepat ya. Dan tergantung dengan tujuan. Cuma saya rasa perbandingan 60-40 atau 70-30 antara aerobik sama resistance atau weight training itu sudah cukup untuk orang dewasa sehat. Cukup ya. Dan bagus untuk jantung. Betul. Untuk ini aja sendiri dok, durasinya ya. Apakah cukup 60 menit per hari 4 kali seminggu gitu udah cukup atau berlebihan ya dok? 60 menit satu hari kalau 4 kali saya rasa untuk orang yang advance cukup. Tapi kalau untuk beginner ada sedikit berlebihan. Tapi kalau asosiasi dokter jantung Eropa itu merekomendasikan setidaknya 150 menit seminggu. Oh, 150 menit seminggu ya. Itu udah minimal ya? Seminggu. Ya, minimal. Nah, jadi tinggal dikonversi aja. Kalau kita olahraga itu seminggu 5 kali, ya berarti masing-masing olahraga cukup 30 menit. Ya. Oke. Nah, yang penting dalam olahraga itu selain durasi, waktu, dan lain itu nomor satu adalah konsistensi. Ya. Itu saya rasa adalah tantangan paling besar. Karena orang kalau olahraga biasanya musiman, Mas. Lagi pengen sepeda, ya. 3 bulan sepeda, begitu nanti berhenti. Atau misalnya lagi hobi nge-gym, 2-3 bulan nge-gym udah gitu berhenti. Sebenarnya yang paling menantang dari olahraga itu agar jantung tetap sehat adalah konsistensi. Jadi pilihlah olahraga yang memang disenangi dan yakin bisa dijalani dengan jangka waktu yang panjang dan konsisten. Biar kita bisa mendapatkan manfaat. Ya, itu yang penting malah ya, konsistensi gitu ya. Betul. Nah, jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya, lagi tren apa ngikut gitu ya, itu malah justru yang berbahaya. Ya sempat sih dok yang tahun-tahun lalu sebelum pandemi itu ya ada yang lagi musim lari kan ya, baru setahun jatuh meninggal gitu. Ternyata setelah dilihat dia baru gabung latihan lari itu 2 bulanan gitu, tapi udah ya seperti itu ya dok ya, itu yang memang listen to your body itu penting ya dok ya. Benar. Jadi sebelum melakukan olahraga, apalagi kalau kita berbicara gangguan jantung, terus saya pesan nih untuk teman-teman, terutama kalau teman-teman yang usianya udah di atas 40 tahun ke atas. Kalau mau melakukan olahraga, apalagi kalau olahraganya itu bisa kita kategorikan olahraga intensitas sedang berat ya. Tadi itu kemarin lagi jogging atau maraton atau sepeda jarak jauh. Saya merekomendasikan sebaiknya periksakan dulu medical check-up atau screening ke dokter jantung terdekat. Kenapa? Karena usia di atas 40 tahun itu ditentukan sebagai patokan usia di mana penyakit jantung itu sudah mulai muncul. Kalau misalnya tidak terdeteksi, terus kita melakukan olahraga ini kebablasan, terlalu berat, kita malah bisa berbahaya. Jadi saya merekomendasikan untuk sobat MNC, kalau misalnya udah usia di atas 40, masih hobi berolahraga, terutama hobi olahraga itu cukup berat, cukup ekstrim, dengan intensitas sedang ke atas, itu saya sarankan sempatkan diri untuk pergi ke dokter jantung untuk dilakukan evaluasi dan screening. Jangan-jangan ada penyakit jantung yang belum terdeteksi yang bisa membahayakan kalau olahraga dilakukan secara berlebihan. Ya betul. Ya karena banyak beberapa kasus kemarin ya ada selebritis yang rajin olahraga dan sebagainya justru malah meninggalnya karena jantung malah ya. Benar. Sekali. Tragis juga seperti itu ya. Oke ya dok, sebelum saya lanjutkan juga ya dok ya. Seperti sobat MNC Live ketahui ya bahwa biaya untuk berobat penyakit jantung, biaya rawat inapnya ataupun biaya berobatnya itu kan mahal, betul ya dok ya? Oke, tapi jangan hidup ya. Betul ya, gitu mahal. Tapi jangan salah dok, di MNC Live ya sebagai asuransi yang terpercaya cepat milik bangsa tadi, kita ada produk ya yang bisa mengcover itu ya. Ada 2 macam produknya ya, yang kalau untuk corporate, untuk perusahaan-perusahaan dok, kita punya yang namanya Group Health ya. Di mana Group Health ini kita akan mengcover rawat inap, rawat jalan, gigi, kacamata maupun melahirkan ya. Dari pihak dokter sendiri sudah di cover untuk semuanya dok di Rumah Sakit Hermina? Ya,
Udah ya. Nah, itu untuk yang minimal ya, Dok ya, untuk yang minimal pesertanya 25 orang. Tapi ada juga yang sangat bagus di tempat kami MNC Live ya. Kita juga mengakomodir untuk perusahaan-perusahaan SME ya, yang small medium enterprises yang kecil-kecil ya, yang cuma karyawannya 5 misalkan ya gitu ya. Itu juga bisa kami akomodir untuk bisa masuk ke program kesehatan kami juga, Dok. Oke, itu yang untuk corporate ya. Kita juga ada ya produk individunya. Misalkan, Amin, saya sudah pakai nih untuk yang corporate-nya, saya mau yang individu. Tenang, ada tenang ya. Untuk individu kita ada yang namanya tersedia ya pasti ya. Sip. Ada yang namanya MNC ProMedis ya. Ini khusus untuk individu ya, di mana ya untuk coverage-nya kita bisa ke seluruh dunia. Dan batas maksimum tahunannya kita sampai dengan 8 miliar Dok per tahun. Nah, ini cukup lah ya. Yes, betul. Cakep sekali ya. Ini cukup sekali untuk memenuhi ya. Misalkan, aduh Min, biaya sekarang berobat mahal dan sebagainya. Tenang. Makanya kontak kami ya. Hubungi kami di 1500 899 extension 1 ya. Untuk menanyakan tadi produk Group Health, produk Group Health SMP paket, maupun produk MNC ProMedis. Seperti itu, Dok ya. Ini komitmen kami dari MNC Live sebagai asuransi terpercaya cepat milik bangsa. Oke, bisa dilanjut lagi, Dok ya. Oke, mengenai tadi, Dok ya, berkaitan dengan biaya deh, Dok. Benar ya, mahal nggak sih, Dok, biaya berobat jantung ini? Baik yang mungkin rawat jalan maupun rawat inap dan sebagainya, termasuk nanti penanganannya ya kalau mungkin butuh operasi dan sebagainya. Silakan, Dok. Oke, kalau kita bicara data aja ya, itu kita udah bisa lihat penelitiannya baik di Indonesia ataupun di negara, bahkan di negara-negara yang sudah maju ya, seperti di Amerika, di Eropa. Penyakit jantung itu menjadi masalah global karena cost-nya. Jadi bisa dibayangkan Indonesia, negara kita, itu mengeluarkan uang setiap tahunnya untuk membiayai orang-orang yang penyakit jantung itu saya rasa sangat besar jumlahnya. Karena kalau kita bicara data di seluruh dunia, penyakit jantung itu adalah penyakit nomor 1 yang beban cost-nya itu paling tinggi dibandingkan dengan penyakit lain. Kenapa? Ya karena selain tadi tindakannya lumayan cukup mahal ya, ada orang yang dibutuhkan. Itu salah satu faktor yang menyebabkan itu adalah kalau sudah terdiagnosis penyakit jantung, mostly ya kebanyakan besar pengobatan itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Jadi saya rasa kalau misalnya ditanyakan apakah biaya yang dikeluarkan apakah kira-kira besar atau tidak, ya saya rasa pasti besar. Ya, iya. Bahkan seandainya dokternya hanya berkata ini sih nggak usah diapa-apain, cukup minum obat. Bisa dibayangkan obat yang diminum itu kalau dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai sisa hidup itu berapa banyak yang dihabiskan untuk minum obat. Itu minum obat aja. Belum kalau pasiennya itu mengalami beberapa kali episode perburukan kondisi sehingga harus dirawat di rumah sakit. Belum kalau pasiennya harus dipasang ring, belum kalau pasien harus dipasang kaki jantung, belum lagi tindakan-tindakan pemeriksaan lain seperti yang mahal-mahal ya gitu, mungkin CT scan jantung, MRI jantung. Itu pemeriksaan-pemeriksaan yang kita rasa juga bukan pemeriksaan yang bisa kita katakan murah. Gitu. Ya, betul. Jadi kalau dikatakan biayanya mahal saja, tentu saja itu tadi kita berbicara data, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan beban cost yang paling tinggi. Bahkan di dunia, ya, bahkan di negara maju, misalnya yang kita tahu kita punya sistem asuransi kesehatan nasional. Gitu. Betul. Jadi mungkin saya rasa butuh sistem asuransi lain. Ya. Memang ya kalau lihat tadi biayanya ya Dok ya, aduh bisa cepok jidat ya Dok ya, gitu. Tapi iya, orang kadang-kadang bisa jantungan juga begitu. Iya. Udah mulai gangguan irama jantungnya. Melihat biayanya makin ya Dok ya, makin cepet ya. Bisa jadi. Kalau tidak diantisipasi, tapi kalau diantisipasi pasti tidak ya. Betul ya, perlu antisipasi dengan masuk ke asuransi tadi ya Dok ya, asuransi kesehatan salah satunya tadi ya, baik yang Group Health ya, Group Health SMP paket maupun yang individu tadi Dok, MNC ProMedis ya, yang kita cover semuanya. Oke. Selanjutnya jangan lupa juga nih teman-teman untuk like ya di TikTok MNC Live ya, ada banyak info di situ ya, termasuk juga di Instagram MNC Live juga, silahkan dibuka-buka ya, banyak informasi menarik yang ada di situ. Silakan Dok, ada lagi yang perlu disampaikan? Saya rasa sih sebagai kata penutup aja Mas, jadi jangan mengirama jantung ya, tapi kalau kita mau bicara secara lebih global itu penyakit jantung secara keseluruhan itu merupakan salah satu penyakit yang
tingkat kesakitan dan kematian itu paling tinggi di Indonesia dan bahkan di dunia. Kalau ada sakit jantung, biaya kekeluargaan besar. Kualitas hidup pasti turun karena gejala yang dirasakan harus buat baik rumah sakit, beberapa dirawat. Dan tentu saja yang terakhir yang paling berbahaya yang kita pikirkan dan khawatirkan adalah bisa mengancam jiwa. Jadi saya rasa untuk orang-orang yang kita sebagai masyarakat harus lebih aware, ya, mencoba mengenal lebih jauh penyakit jantung itu seperti apa. Oke, suaranya hilang, Dok. Suaranya hilang. Ya. Baik Dok, ya ini ternyata suaranya hilang ya, jadi tidak kedengaran di tempat kami ini. Ya, oke suaranya hilang. Tapi thank you Dok sudah sharing di webinar pada hari ini ya. Untuk boleh ya tepuk tangan atau boleh juga kasih jempol untuk Dr. M. Renaldi SPJP FIHA ya yang telah sharing pada hari ini, dan juga tepuk tangan juga untuk kolaborasi yang sangat bagus sekali antara MNC Life dengan Rumah Sakit Hermina dan Mogot Jakarta. Dan jangan lupa ya, seperti yang tadi kita dengarkan bersama-sama bahwa berobat untuk jantung terutama mahal ya. Tapi kami dari MNC Life ada solusinya, yaitu Grup Health MNC Life, Grup PTHM Paket, maupun untuk yang individu MNC Promedis ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, sobat MNC Live semua, boleh telepon ke customer service kami di 1500-899 extension 1. Ya, terima kasih sobat MNC Live semua sudah gabung. Terima kasih kembali dokter ya. Mungkin suatu waktu nanti kita bisa ketemu lagi ya, kita bisa berbincang lagi, kita bisa sharing ilmu lagi. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan sukses untuk kita semua. Selamat sore. Thank you. Yeah.